Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Eviana akan mempresentasikan jurnal yang berjudulkan Optimasi Metode Analisis Zinc Pyrithion dengan menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi. Berikutnya adalah pengertian dari kromatografi cair kinerja tinggi atau bisa disebut dengan HPLC, yaitu dikembangkan pada awal tahun 1970-an. HPLC telah berkembang demikian pesat baik dari aspek instrumentasi maupun aplikasi. HPLC saat ini merupakan metode analisis yang paling banyak dan dapat diaplikasikan untuk berbagai jenis sampel. Berikut merupakan gambar dari HPLC. Selanjutnya adalah jenis-jenis HPLC. Yang pertama, kromatografi absorpsi. Diketahui sebagaimana dalam kromatografi kolom dan kromatografi lapis tipis. Yang kedua, kromatografi fase terikat merupakan silika yang dimodifikasi secara kimiawi atau fase terikat. Yang ketiga, kromatografi penukar ion menggunakan fase diam yang dapat menukar kation atau anion dengan suatu fase gerak. Yang keempat, kromatografi pasangan ion digunakan untuk pemisahan sampel-sampel ionik dan mengatasi masalah yang melekat pada metode penukaran ion. Yang kelima, kromatografi eksklusi ukuran disebut dengan kromatografi permeasi gel dan dapat digunakan untuk pemisahan atau menganalisis suatu senyawa dengan berat molekul lebih dari 2000 Dalton. Yang keenam, kromatografi afinitas digunakan untuk pemisahan. Pemisahan terjadi apabila terjadi interaksi biokimiawi yang sangat spesifik. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari HPLC beserta fungsinya. Yang pertama ada pumps, digunakan untuk mengalirkan fase gerak cair melalui kolom yang berisi serbuk halus. Kemudian injeksi. Injeksi dibagi menjadi dua, yaitu load position dan inject position. Selanjutnya, degasser digunakan untuk menghilangkan udara yang terlarut, di mana adanya udara dapat menimbulkan variasi tekanan pada pompa dan timbullah noise pada detektor. Selanjutnya, kolom, bagian dari HPLC yang terdapat fase diam untuk berlangsungnya proses pemisahan analit. Selanjutnya, detektor. Detektor terdapat persyaratan untuk memenuhi detektor, yaitu harus cukup sensitif, stabil, respon terhadap sampel linear, waktu respon pendek, reliabilitas tinggi, dan mudah digunakan. Selanjutnya, recorder. Recorder digunakan untuk menentukan atau mengukur atau menganalisa kadar bahan aktif pada suatu sampel. Prinsip kerja HPLC. Kerja HPLC pada prinsipnya adalah pemisahan analit-analit berdasarkan kepolarannya. Alatnya terdiri dari kolom atau fase diam dan larut tertentu sebagai fase geraknya. Yang paling membedakan HPLC dengan kromatografi lainnya adalah pada HPLC digunakan tekanan tinggi untuk mendorong fase gerak. Campuran analit akan terpisah berdasarkan kepolarannya dan kecepatannya untuk sampai ke detektor. Akan berbeda apabila hal ini akan teramati pada spektrum yang puncak-puncaknya terpisah. Selanjutnya, keunggulan dan kerugian dari KCKT. Keunggulannya, yang pertama digunakan untuk isolasi zat yang tidak mudah menguap dan zat yang tidak stabil. Lalu, kerja lebih mudah dengan automatisasi dalam prosedur analisis dan pengolahan data. Kemudian, volume sampel kecil, daya pisah tinggi, merupakan metode analitis cepat, peka, akurat, tepat, reprodusif, preparatif, bersifat volatil dan non-volatil. Kerugian dari KCKT yaitu larutan harus dicari fase diamnya terlebih dahulu. Hanya bisa digunakan untuk asam organik, harus mengetahui kombinasi dan optimum antara pelarut, analit, dan gradien elusi.
Harganya mahal sehingga penggunaannya dalam lingkup penelitian terbatas. Berikut merupakan jurnal yang saya ambil, yaitu Jurnal Indonesia Journal of Pharmaceutical Skin dan Teknologi volume 3 nomor 2 bulan Juli 2014. Pendahuluan. Sampo adalah sediaan kosmetika yang digunakan untuk maksud keramas rambut, sehingga setelah itu kulit kepala dan rambut menjadi bersih dan sependapat mungkin rambut menjadi lembut, mudah diatur, dan berkilau. Sampo anti ketombe merupakan sampo yang memiliki zat aktif dan mempunyai sifat kereaktifan bakterisida, fungisida, dan kontrairitan, mengurangi atau menghalangi sekresi kelenjar minyak secara berkelebihan. Berbagai zat anti ketombe seperti selenium sulfida, zinc pyritheon, asam salisilat, sulfur, dan pirokton alamin telah digunakan sebagai zat tambahan dalam sediaan sampo yang mengandung sabun atau deterjen sebagai zat utama. Tetapi zat anti ketombe yang paling banyak digunakan secara komersial adalah zinc pyritheon. Zinc pyritheon merupakan koordinasi kompleks zinc yang berwujud cairan putih dan berbau khas yang hampir tidak larut dalam air. Zinc pyritheon sering digunakan sebagai zat aktif anti ketombe karena dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan fungsinya yaitu sebagai penangkal infeksi kulit. Selain sebagai antibakteri dan antifungi, zat ini terbukti sebagai cytostatis agen yang mengurangi laju pergantian epidermis sehingga mengurangi timbulnya ketombe. Selanjutnya, metode penelitian. Alat yang digunakan yaitu kromatografi cair kinerja tinggi, timbangan analitik, centrifuge, Singer, spatel, kertas timbang, penyaring millipore Wattman, penyaring Buchner, ultrasonik, alat-alat gelas laboratorium. Bahan yang digunakan untuk penelitian yaitu zinc pyritheon, koper sulfat pentihidrat, potasium dihidrogen fosfat, sodium hidroksida atau NaOH, fosforik acid, aqua desiccata, acetonitril gradient for liquid chromatography, dichrometan gradient for liquid chromatography, dan placebo sampo. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan terhadap variasi fase gerak, diperoleh data rata-rata hasil uji kesesuaian sistem data tabel. Fase gerak D3 memberikan hasil resolusi yang paling optimal, sehingga fase gerak akan digunakan untuk proses analisis selanjutnya. Variasi terhadap laju alir dilakukan untuk mendapatkan waktu analisis yang paling efektif dan pemisahan yang baik. Data hasil percobaan tercantum pada tabel kelima. Laju alir yang paling efektif yaitu 1,6 mili per menit karena mempunyai waktu retensi yang tidak terlalu lama, yaitu 9,9 menit. Resolusinya baik dan volume fase gerak yang masuk pada kolom tidak terlalu banyak dibandingkan dengan laju alur 0,6 mili per menit dan 0,8 mili per menit. Keduanya memberikan nilai resolusi theoretical plate dan area yang paling besar, tetapi mempunyai waktu retensi yang lama, yaitu 16,7 menit dan 12,5 menit, sehingga kurang efektif jika digunakan untuk proses analisis. Laju alir 1,2 ml per menit memberikan waktu retensi yang cepat, yaitu 8,4 menit, dan mempunyai resolusi yang baik. Tetapi laju alir yang tinggi menyebabkan pompa KCKT bekerja lebih keras, menyebabkan peningkatan pada tekanan pompa, dan volume fase gerak yang masuk ke kolom semakin banyak. Hal ini dapat menyebabkan masa pakai kolom berkurang.
Selanjutnya kesimpulan. Zinc pyritonide dalam sediaan sampo dapat dianalisis menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi fase terbalik sebagai kompleks copper pyrition. Kondisi optimum metode analisis Z dilakukan pada panjang gelombang 240 nanometer menggunakan fase diam. Likocard di Chopard 100-18 atau 250 dikali 4,6 mikrometer. Octadecyl J18 ukuran partikel isi 5 mikrometer. Fase gerak validasi D3 yaitu campuran larutan datar fosfat 0,2 mg pH 6,0 asetonitril 60:40 laju alir 1 ml per menit, suhu 25 derajat Celcius dan volume injeksi 10 mikroliter. Hasil validasi metode analisis pada kondisi optimum memenuhi uji selektivitas, uji linearitas pada rentang konsentrasi CuPT 3,08 sampai 24,62 mikrogram per mililiter dengan koefisien korelasi sebesar 0,995 dan uji presisi dengan nilai koefisien validasi 0,65%. Pada uji akurasi memperoleh kembali sampel dengan konsentrasi CuPT 12,31 hingga 15,38 mikrogram per mililiter berada pada rentang 99 sampai 101%, sedangkan perolehan kembali pada konsentrasi 12,31 mikrogram per mililiter berada di luar rentang 98 hingga 102%. Hasil uji robustness atau ketegaran memberikan rata-rata perolehan kembali sebesar 85,98% dengan nilai tersebut. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.